Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampailah kita pada pembuatan laporan buku besar atau biasa disebut dengan posting buku besar. Nah, untuk buku besar itu sendiri ini merupakan alat ya untuk melakukan pencatatan laporan keuangan, yang mana di dalamnya itu berisi rangkuman atau ikhtisar-ikhtisar yang berasal dari jurnal umum atau jurnal khusus. Dan buku besar ini mencatat perubahan-perubahan yang terjadi pada suatu akun itu dikarenakan adanya transaksi keuangan yang terjadi. Baik, di sini akan saya jelaskan tahapan-tahapan cara pembuatannya ya. Jadi yang pertama adalah untuk membuat buku besar atau posting buku besar ini, kalian buatkan dulu daftarnya atau tabelnya. Tabel dari setiap akun yang ada yang muncul. Saya sarankan untuk membuat tabel buku besar ini, saya sarankan kalian melihat di daftar akun yang ada. Jadi semua akun-akun yang ada di daftar akun itu buatkan semua buku besarnya terlebih dahulu. Jadi kolomnya seperti ini kira-kira. Nah, setelah dibuatkan buku besarnya atau dibuatkan tabel untuk mencatat buku besar, yang harus kalian perhatikan di sini adalah buat nama akun atau di dalam buku besar itu tuliskan nama akun dari buku besar tersebut. Nah, ini penting untuk mempermudah kita dalam proses input atau posting buku besar. Yang kedua adalah buatkan kode akun di atasnya sebelah kanan. Ya, karena nanti untuk membuat buku besar ini kita berdasarkan rekapitulasi dari masing-masing jurnal khusus. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita sudah buatkan jurnal khusus, di mana di setiap adanya jurnal khusus itu di bawahnya kita buatkan rekapitulasi dari jurnal khusus ini. Ya, sudah kita buatkan semua pada pertemuan sebelumnya. Nah, di sini untuk mempermudah dari rekapitulasi masing-masing jurnal khusus ini sengaja saya pindahkan di sebelah kanan. Ya, untuk memudahkan dalam proses posting ini. Ya, setelah dibuatkan masing-masing buku besarnya, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita menginput saldo awal dari masing-masing buku besar itu. Nah, saldo awal dari masing-masing buku besar itu bisa kita ambil dari daftar saldo awal yang ada di soal ya, atau trial balance 30 November itu. Nah, di situ masing-masing saldo sudah ada dari cash in bank sampai income tax expense itu sudah ada, masing-masing saldo debit atau kreditnya sudah ada. Nah, kalian masukkan saldo awal ini, saldo awal masing-masing akun ini ke dalam buku besar ini. Ya, untuk mencatatkan saldo awal jangan lupa di sini tanggalnya untuk saldo awal itu selalu tanggal 1 karena saldo awal. Keterangannya kita bisa saldo atau balance gitu. Nah, karena saldo awal maka menulisnya kita langsung ke kolom saldo ini. Debit atau kreditnya kita lihat di dalam daftar saldonya. Misalnya cash in bank ini ada saldo debit, berarti di buku besar ini di kolom saldo kalian masukkan di kolom debit seperti ini ya. Masukkan petty cash juga sama ya, masukkan keterangan saldo, kemudian debit atau kreditnya kalian bisa lihat di dalam daftar saldo sini, dan seterusnya sampai ke bawah kalian masukkan semuanya ya. Untuk account receivable juga sama, langsung kolom saldo di sini ya, seperti itu. Nah, setelah kalian input saldo awal seluruh buku besar, langkah selanjutnya adalah kita lakukan posting nilai-nilai yang ada di rekapitulasi masing-masing jurnal khusus. Oke, sekarang kita mulai yang pertama dari buku besar untuk cash in bank. Oke, perhatikan baik-baik, di sini akan saya kasih contoh 3 kali saja, saya rasa cukup. Oke, yang pertama cash in bank. Cash in bank kode akunnya 1/11100. Nah, kalau kita sudah tahu kode akunnya 1/11100, kita cari bahwa kode 11100 untuk cash in bank itu ada di rekapitulasi jurnal khusus apa. Sekarang kita cek satu dari jurnal pembelian, apakah kode 1/1 ada? Tidak ada. Kemudian di slash jurnal 1/100 nggak ada. General jurnal juga tidak ada. Sekarang ke cash receipt journal. Oke, di cash receipt journal ada kode akun 1/100. Ini artinya cash in bank. Nah, jika ada seperti ini,
maka kita input ke atau kita posting ke dalam buku besar cash in bank. Tanggalnya tanggal 31, jangan lupa ya, kalau penanggalan untuk buku besar itu tanggalnya tanggal 31. Kemudian keterangannya kita isi sumbernya, sumber postingnya tadi jurnal penerimaan kas ya. Nah, untuk kolom debit kreditnya kita lihat kode 1/100 ini ada di debit atau di kredit. Nah, di cash receipt journal untuk kode 1/100 itu ada di kolom debit. Berarti jumlahnya ini kita masukkan di kolom debit, berarti di sini. Ya, seperti itu. Nah, kemudian baru kita ngitung saldonya. Untuk menghitung saldo, caranya adalah perhatikan di awal kita punya saldo cash in bank 42.770. Kemudian kita ada saldo dari posting jurnal khusus atau cash receipt journal sebesar 536.300 debit. Di sini debit ketemu debit, berarti ditambah 42.770 ditambah 536.300 sehingga ketemulah hasil 579.070.000. Seperti itu. Oke. Tadi di cash receipt journal. Sekarang kita cari lagi di jurnal yang lain, cash payment journal. Di sini apakah ada satu strip? Nah, di cash payment journal di sini ada kode 1/100. Ini pun artinya cash in bank. Berarti ini kita juga masukkan ke buku besar cash in bank. Perhatikan. Di rekapitulasi cash payment journal itu ada di kolom kredit cash in bank. Berarti kita input di sini. Ya, tanggalnya tanggal 31. Keterangannya sumber jurnal khususnya yaitu tadi cash payment journal. Jumlahnya tadi di kredit, berarti taruh di kredit. Nah, seperti ini ya. Kemudian ref-nya ini kita bisa isi ya, inisial. Kalau balance berarti trial balance TB gitu. Cash receipt journal CRJ, cash payment journal CPJ, seperti itu aja. Oke, untuk menghitung saldonya setelah kita input posting tadi, saldo postingan dari cash payment journal, sekarang kita input atau kita hitung saldonya. Perhatikan saldo akhir tadi ada 579.070.000 debit. Ini ada posting saldo dari cash payment journal kredit. Debit dan kredit berarti kita cari selisihnya. Berarti yang 579 juta ini dikurang dengan 378.300 sehingga ketemulah di sini saldo 200.770.000. Ya, seperti itu. Oke, sekarang kita cari lagi. Oke, di petty cash tidak ada. Berarti kalau sudah tidak ada, berarti untuk posting buku besar cash in bank selesai dengan menghasilkan saldo sementara itu adalah 200.770.000. Yaitu untuk cash in bank. Sekarang untuk yang contoh yang kedua, petty cash. Masih sama dengan tadi. Petty cash kode akunnya 1/100. Sekarang kita cari di masing-masing rekapitulasi jurnal khususnya. Kita cari dulu rekapitulasi jurnal khusus purchase journal. Apakah ada 1/200 di sini? Oke, tidak ada. Cari rekapitulasi dari sales journal juga. Di sini juga tidak ada. Oke, rekapitulasi untuk jurnal umum atau general journal 1/100 ini tidak ada. Ini juga tidak ada. Oke. Kita cari di rekapitulasi cash receipt journal 1/100. Di sini juga tidak ada. Rekapitulasi untuk cash payment journal 1/100 juga tidak ada. Untuk petty cash 1/100. Nah, di sini ada. Di rekapitulasi petty cash itu ada 1/100 ini artinya adalah petty cash. Ada di kolom kredit. Ya, perhatikan. 1/100 ada di kolom kredit. Berarti kita masukkan ke sini. Tanggalnya tanggal 31, jangan lupa ya. Tanggal 31. Tadi keterangannya sumbernya kita ngambil dari petty cash. Di sini inisialnya atau idential PC atau petty cash. Debit atau kredit tadi ada di kolom kredit. Perhatikan ini 1/100 ada di kolom kredit. Berarti kita masukkan di buku besar petty cash itu di kolom kredit. Seperti ini. Nah, setelah sudah selesai menginput posting dari petty cash, sekarang kita hitung saldonya. Di awal kita punya saldo petty cash 9.800.000. Kemudian di sini ada posting saldo dari petty cash itu 3.500.000. Debit ketemu kredit berarti 9.800.000 dikurangi 3.050.000 sehingga ketemulah saldo petty cash 6.750.000.
Oke, seperti itu. Oke, sekali lagi saya kasih contoh untuk yang account receivable. Perhatikan di sini. Account receivable kode akunnya 1/1300. Oke, sekarang kita telusuri di rekapitulasi semua jurnal khusus. Yang pertama dari purchase jurnal 1/1300 tidak ada. Rekapitulasi sales jurnal 1/1300. Nah, di sini ada. Di jurnal atau sales jurnal di jurnal penjualan ini ada kode 1/1300 di kolom debit. Ya, di kolom debit. Sekarang ini kita input di account receivable. Tanggalnya 31. Kemudian sumber jurnalnya adalah sales jurnal. Di sini identitasnya atau inisial SJ, debit atau kredit. Sini lihat, di sini ada kolom debit 1/1300 debit 941 juta. Berarti kita masukkan di kolom debit ini 941.600.000. Baru kita masukkan saldo atau kita hitung saldonya. Di awal kita punya saldo debit 85.800.000. Kemudian di sini ada posting saldo dari sales jurnal di debit 941.600.000. Sehingga debit ketemu debit, ini berarti tambah ini ditambah ini. Sehingga ketemulah jumlah saldo sementara 1.027.400.000. Oke, kita cari lagi di cash receipt jurnal. Ada nggak di sini? Cash receipt jurnal 1/300. Oke, di cash receipt jurnal ini ada juga 1/1300 di kolom kredit. Perhatikan di sini. Di kolom kredit ada kode akun 1/1300 di jurnal penerimaan kas atau cash receipt jurnal. Nanti kita input ke sini. Tanggal 31, tanggalnya jangan lupa. Sumber jurnalnya adalah cash receipt jurnal ini. Kemudian inisialnya adalah CRJ. Jumlahnya debit atau kredit di sini ada di kredit 262.900.000. Berarti kita masukkan di kredit. Nah, kemudian kita masukkan di kolom saldo. Kita hitung saldonya. Kita punya saldo sebelumnya 1.027.000.000 sekian. Di sini ada posting saldo dari jurnal penerimaan kas 262.900.000. Sehingga debit ketemu kredit berarti ini dikurang. 1 miliar sekian dikurang dengan 262.900.000 sehingga ketemulah di sini 764.500.000. Ya, itu untuk account receivable. Kemudian kita cari lagi di sini 1/300 apa masih ada? Atau di jurnal umum biasanya? Oke, nih di jurnal umum ada rekapitulasi general jurnal. Ada di jurnal umum kode 1/300. Ini biasanya ada retur penjualan ini biasanya. Kalau di jurnal umum ada, itu biasanya karena adanya retur penjualan. Sekarang kita masukkan di sini. Tanggal 31, sumbernya jurnal umum. Ini inisialnya GJ. Debit atau kredit sini ada di kredit, ya, ada di kredit. Kita masukkan ke kredit. 55 juta. Oke, setelah itu kita hitung saldonya. Kita ada saldo debit 76.500.000. Di sini ada posting saldo kredit dari general jurnal 55 juta. Sehingga karena debit ketemu kredit berarti ini dikurang. Sehingga ketemulah hasil di situ 709.500.000. Yaitu untuk buku besar account receivable. Oke, saya rasa untuk 3 contoh sudah jelas ini ya. Untuk selanjutnya kalian cari atau kalian isi ya. Sehingga ini sudah saya isi menghasilkan masing-masing saldo seperti ini. Ya, oke. Nah, langkah selanjutnya setelah kita selesai memposting buku besar atau membuat buku besar, langkah selanjutnya adalah kita akan membuat trial balance atau neraca saldo 31 Desember. Nah, neraca saldo 31 Desember adalah untuk menulis atau membuat daftar saldo masing-masing akun yang ada di buku besar. Nah, sekarang cara membuat trial balance atau neraca saldo 31 Desember, caranya adalah kalian pindahkan nama-nama akun semua yang ada di buku besar itu ke sini. Tulis semua. Nah, setelah kalian tulis, baru kalian input saldo masing-masing akunnya. Contoh, misalnya cash in bank. Kita lihat di buku besar cash in bank. Cash in bank, untuk buku besar cash in bank, ini saldo akhirnya 200.770.000. Berarti ini kita pindahkan ke sini. Kolom debit atau kredit dilihat di sini. Kolomnya debit, saldo akhirnya 200.770.000. Berarti kita tulis di kolom debit. Lalu kemudian petty cash, kita lihat di buku besar petty cash.
Nih, saldonya berapa? Oh, saldo debit 6.750.000. Berarti kita tulis di debit di sini 6.750.000. Lalu account receivable. Account receivable lihat di buku besarnya. Account receivable ini ada saldo debit sebesar 709.500.000. Kita pindahkan ke sini. Debit 709.500.000. Dan seterusnya ini ya, debit kreditnya dilihat. Jika kredit berarti masukkan saldo kredit. Misalnya nih, loan for the full debt ada saldo kredit 19 juta. Berarti ya kita masukkan di sini kolom kredit 19 juta. Oke, jadi memasukkan semua saldo-saldo dari buku besar ke dalam neraca saldo ini, sehingga jika sudah selesai maka hasilnya kira-kira seperti ini. Dan menghasilkan jumlah antara debit kredit itu harus balance. Ya, di sini hasilnya adalah 3.187.885.000. Nah, kalau antara jumlah debit dan kredit ini sudah seimbang atau balance, itu artinya trial balance yang kalian buat itu sudah benar. Oke, ya. Jadi tidak sulit sebenarnya untuk membuat buku besar maupun trial balance. Hanya kita lawan kemalasan untuk menjadi lebih baik. Saya rasa cukup untuk kali ini. Kita lanjutkan untuk jurnal penyesuaian di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.